Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis yang sama dari majelis zikir dalam rangka kita kembali mengkaji, mendengarkan dan menyimak firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, begitupun juga ucapan-ucapan dari para ulama kita. Maka sebelum kita mulai kajian ini, senantiasa kita ingatkan diri kita untuk kembali memperbaiki niat kita dalam mempelajari ilmu agama ini. Kita datang ke tempat ini, kita hadir di majelis ini murni untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, murni karena mempersembahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka kita menghilangkan kejahilan dari diri kita sendiri. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masih pada tema yang sama berkaitan dengan babun wujubu tarkir ra'yi lis sunnah, bab wajibnya meninggalkan logika, pendapat, akal untuk tunduk dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah membahas tentang muqaddimah yang berkaitan dengan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal al-khuffi aula bil mashi min a'la." Andai kata agama itu dengan akal, andai saja agama itu dengan logika, maka bagian bawah khuf, sepatu, itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Akan tetapi itulah syariat. Terkadang syariat datang dengan sesuatu yang membuat logika kita bingung, yang membuat akal kita kebingungan. Namun disitulah kita dituntut untuk menundukkan akal kita. Baik, kita kembali baca dalil sebelum kita sebutkan beberapa muqaddimah lagi. Wa qala Abu Bakr al-Hudhali. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Berkata Abu Bakar al-Hudhali, qala Asy-Sya'bi, berkata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, syahidtu Syuraihan wa ja'ahu rajulun min Murad. Aku
bersama Syuraih. Dan aku melihat Syuraih didatangi oleh seorang laki-laki dari kabilah Murad. Faqala ya Aba Umayyah, wahai Abu Umayyah, wama diyatul asabi'? Apa diatnya jari? Diat yaitu denda yang telah diwajibkan di dalam syariat ketika terjadi suatu jinayah, suatu kriminal. Misalkan ada seseorang yang memotong tangan saudaranya atau jarinya satu, atau memotong seluruh jarinya. Maka dalam agama kita, orang yang memotong jari jemari saudaranya ini harus membayar diat, harus membayar tebusan, harus membayar denda atas perbuatannya tersebut. Nah, Abu Umayyah ditanya oleh laki-laki dari kabilah Murad ini dengan mengatakan, ya Aba Umayyah, yaitu Syuraih al-Qadhi, wahai Abu Umayyah, apa dendanya orang yang memotong jari-jari saudaranya? Qala ashrun, setiap jari itu dendanya 10 unta. Berapa? 10 unta. Qala ya subhanallah, asawa'un hatani? Wahai subhanallah, katanya, wahai subhanallah, apakah sama dua ini? Jaba'a bainal khinsir wal ibham. Dia mengumpulkan antara al-khinsir. Apa arti khinsir para jemaah? Hah? Kelingking. Kelingkingnya dengan ini. Tapi kelingkingnya dengan ini. Apakah sama ini panjangnya atau enggak? Hah? Beda. Makanya dia mengatakan dengan akalnya, coba dulu imam, yo, pada pendek ini sama enggak ini, katanya. Dijawab oleh Syuraih al-Qadhi, ya subhanallah, asawa'un udhunuka wa yaduka? Subhanallah, katanya, sama enggak telinga ente sama tangan ente itu? Sama enggak telingamu dengan tanganmu? Fa innal udhun yuwariha asy-sya'ru wal qummatu wal imamah. Telinga itu dia tertutupi oleh apa? Oleh rambut kita, terkena oleh rambut kita, dan tertutupi oleh imamah kita. Fiha nisfud diyah, di sana ada setengah diat. Mana dia? 50 antum potong telinga saudara antum bayar 50 onta. Nah. Begitu juga tangan ini, satu tangan 5 jari hilang, maka harus bayar berapa? 50 onta, karena satu jari dihitung 10. Allahu Akbar. Ini menunjukkan betapa berharganya orang-orang beriman, betapa mahalnya orang-orang beriman. Hartanya, jiwanya, kehormatannya haram untuk ditumpahkan. Makanya diharamkan menggibah, diharamkan menzalimi saudara kita sesama muslim. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Ini kata Nabi SAW pada khutbatul hajjatil wada, pada khutbah haji wada. Dia mengatakan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, jiwa-jiwa kalian, kehormatan kalian itu haram atas diri kalian. Haram. Makanya andai kata syariat Islam ini ditegakkan, orang gak bakal berani serampangan, begitu mudah main begal, main bunuh, main tonjok, ya, main bacok, dan yang semisalnya, melakukan berbagai macam kejahatan-kejahatan dan kriminalitas. Tidak akan berani. Kenapa? Karena ada hukuman yang berat yang dipersiapkan di dalam agama Islam ini. Sekarang 10 ekor onta, hitung saja 1 ekor onta paling murah 40 juta misalkan. Antum kalikan itu berapa? 10 berapa ya? 1 jari ekotnya berapa? 500 juta. Subhanallah, setengah miliar para jamaah, 1 jari. 1 jari. Kef 5 jari. Kef 10 jari. Allahu Akbar. Kemudian wal wafil yadi nisfud diyah, tangan juga ada setengah diat kata beliau.
Waihaka inna sunnata sabaqat qiyasakum. Celaka dirimu. Sesungguhnya dalil sunnah sudah mendahului kias kalian. Logika kalian, akal-akalan kalian. Fattabi' wa la tabtadi'. Ikutilah dalil, tunduklah kepada dalil. Janganlah kalian membuat perkara-perkara baru dalam agama. Fa innaka lan tadilla ma akhadta bil athar. Engkau tidak akan tersesat selama engkau mengambil dari dalil. Lihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini ucapan disampaikan oleh Imam Sya'bi rahimahullahu taala, menukilkan dari Imam Syuraih Al-Qadi. Maka kita kembali tentang pembahasan kita menundukkan akal. Selalu mengingatkan diri kita, Islam ini memberikan nilai dan fungsi dan urgensi bagi akal kita. Artinya akal kita ini sangat penting dalam agama. Sebagaimana sudah saya jelaskan tentang hukum itu bergantung kepada apa? Kepada akal. Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kita dalam Al-Qur'anul Karim untuk kita menggunakan akal ini. Al-Qur'an ini peringatan untuk kita orang-orang yang berakal. Dan Al-Qur'an ini bukan peringatan bagi orang-orang yang tidak berakal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Shad ayat 43, wa dzikra liulil albab. Wa dzikra liulil albab. Al-Qur'an ini adalah peringatan bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang memiliki akal, bagi orang-orang yang mau berpikir dengan akalnya. Makanya Allah sering sebutkan tentang ancamannya, tentang janji-janjinya kenikmatan surga, tentang azabnya neraka, supaya orang ini berpikir tentang betapa besarnya nikmat Allah, betapa besarnya kenikmatan-kenikmatan Allah, keagungan dari kenikmatan-kenikmatan Allah yang ada di dalam surga. Fikirkan itu, supaya kita jangan tertipu dengan dunia. Kemudian kita disebutkan dalam Al-Quran ancaman-ancaman neraka yang begitu dahsyat. Inna syajarataz zaqqum ta'amul asim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Sungguhnya pohon zaqqum makanannya para pendosa ahli maksiat, kata Allah, seperti kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Kaghalyil hamim, air yang begitu panas dan mendidih. Bahkan Nabi mengatakan, andai kata setetes zakum diteteskan di dunia ini, akan merusak kehidupan seluruh penduduk dunia. Ya ikhwatal iman, ini sebagai contoh kepada kita. Masa setetes, kalau antum gunakan logika, masa setetes saja merusak kehidupan seluruh penduduk dunia? Sudah saya katakan, tundukkan logika kita kepada dalil. Coba antum secara akal, secara logika, satu tetesan zakum apakah bisa akan merusak, satu tetesan racun akan bisa merusak seluruh kehidupan penduduk dunia? Tapi percaya atau tidak percaya, Anda harus percaya. Mau atau tidak mau, kita harus wajib percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Satu tetesan akan merusak apa? Kehidupan seluruh penduduk dunia, makhluk dunia. Kalau diteteskan dari pohon zakum ini, ikhwatal iman. Kemudian juga begitu banyak dalam Al-Quranul Karim menyebutkan kata-kata la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, afala ta'qilun. Lihat, la'allakum tatafakkarun, supaya kalian mau berpikir, supaya kalian mau memikirkan, menggunakan akal kalian. Menunjukkan bagaimana urgensinya akal ini, ikhwatal iman. Tapi sebagaimana yang kita katakan, akal ini harus dibimbing dengan wahyu, dengan dalil. Jangan dibimbing dengan hawa nafsu, apalagi dibimbing dengan ilmu filsafat. Dan yang menjadi penyebab, di antara penyebab seseorang menolak dalil sehingga mempertentangkan dalil dengan akal, akibat hasil dari ilmu filsafat, sehingga akal didahulukan, dalil datang belakangan.
Ini bahayanya ilmu filsafat ini, ikhwatal iman. Makanya orang-orang yang belajar ilmu filsafat jarang tidak menggunakan logikanya dulu kepada dalil itu. Jarang. Melainkan diadu antara logika dengan dalil. Yang merupakan kreasi dari para tokoh-tokoh Yunani. Seperti Aristoteles dan yang lainnya. Seakan-akan itu yang menjadi barometer mereka untuk memadukan antara akal mereka dengan dalil. Padahal ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, tidak pernah para sahabat dan Rasul berbicara tentang ilmu filsafat dan ilmu kalam. Tapi sekarang dari semenjak SMA sudah ada pelajaran ilmu kalam ini. Ya, di sekolah-sekolah kejuruan keagamaan ini saya melihat ada sebuah kurikulum ilmu kalam. Lihat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari anak-anak kita ini sudah belajar dari usia yang muda, mereka sudah dicekoki dengan ilmu yang berbahaya ini. Ilmu yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulnya, ilmu yang tidak pernah diajarkan oleh para sahabatnya. Makanya pantas Ibnu Abdul Bar mengatakan dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, ajma'a ahlul fiqh wal athar. Sepakat para ahli fikih dan hadis min jami'il amsar, dari seluruh negeri. Sepakat ikhwatal iman. Sepakat ijma' seluruh para ahli fikih, seluruh para ahli hadis dari seluruh negeri, anna ahlal kalam ahlu bid'in wa zayghin. Orang-orang ahlu kalam, ahli filsafat, itu mereka adalah ahlul bid'ah dan penyimpangan. Ini bukan ucapan saya, ucapan al-Imam Ibnu Abdul Bar. Wala yu'adduna 'indal jami' fi jami'il amsar fi tabaqatil ulama, dan mereka tidak pernah dianggap dalam kategori para ulama. Nah, kalau dia belajar ilmu filsafat, jangan anggap dia apa? Ulama. Di seluruh negeri mereka tidak dianggap ulama. Wa innamal ulama ahlul asari wat tafaqquhi fih. Akan tetapi para ulama itu adalah para ahli hadis dan para ahli fiqh. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mencela sekeras-kerasnya para pelaku ilmu kalam, para pecinta ilmu kalam, orang-orang yang belajar ilmu falsafah. Sebagaimana dalam ucapan beliau yang masyhur yang dituliskan dalam Manaqib al-Imam Syafi'i, yang ditulis oleh Imam al-Baihaqi, Manaqib al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, haka fi ahli al-kalam an yudrabu bil jarid. Imam Syafi'i menyebutkan, hukmi fi ahli al-kalam, hukumku bagi para ahli filsafat. Wahai anda orang-orang yang menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i dalam masalah fikih, tapi begitu getol, begitu rajin, begitu bangga belajar ilmu filsafat. Hukumanku bagi para ahli filsafat, mereka dipukul dengan pelepah kurma. Kemudian apa kata beliau? Wa yuhmalu 'alal ibil wa yutafu bihim fil asyair wal qabail. Kemudian dia diarak di atas onta, dikelilingkan di perkampungan dan kabilah-kabilah. Wa yunada 'alaihim, sambil diteriakin, hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah. Ini balasan orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah. Jadi dipukul dulu pakai pelepah kurma, kemudian apa? Diarak keliling kampung. Ini hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke tema kita tentang mendahulukan dalil daripada akal, meninggalkan akal untuk dalil. Kita kembali berbicara tentang urgensi akal. Kita mengatakan tadi dalam ayat-ayat begitu banyak kata la'allakum tatafakkarun afala ta'qilun. Tidakkah kalian berfikir? Tidakkah kalian memiliki akal?
Tidaklah kalian memiliki akal. Allah juga mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an dengan akal mereka? Makanya ikhwatal iman, Islam ini mencela taklid. Kenapa? Membatasi dan melumpuhkan fungsi dan kerja akal. Islam ini mencela taklid. Taklid yang mana? Taklidul a'ma, taklid buta, yang menjadikan kita apa? Tuli, buta kepada dalil. Kenapa? Ngekor. Sehingga fungsi akal ini direndahkan. Kerja akal ini seakan-akan ditiadakan akibat kata taklid. Makanya Islam membedakan antara ittiba dengan taklid. Mereka mengatakan, para ulama kita mengatakan, at-taqlid qabulu qaulil ghairi bi ghairi hujjah, menerima pendapat orang lain tanpa dalil. Sedangkan ittiba'ud dalil. Sedangkan ittiba' itu adalah mengikuti dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mencela orang-orang yang taklid, karena itu sifatnya orang-orang terdahulu dari orang-orang musyrik jahiliyah. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayat yang sering kita dengar, Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Jikalau kita katakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian. Apa jawaban mereka? Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang kami jumpai dari bapak-bapak kami, papuk baluk dan nenek moyang kita. Lihat, tegaskan sekali lagi oleh Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun nenek moyang mereka tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk, apakah mereka tetap ngekor? Apakah mereka tetap bertaklid? Tidak. Orang-orang tua mereka tidak berakal, tidak menggunakan akal mereka. Ya sama seperti kalian tidak menggunakan akal kalian. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Islam kita tidak akan kokoh. Perhatikan ini, Islam ini tidak akan kokoh melainkan kita tundukkan akal kita kepada dalil, tundukkan hawa nafsu kita kepada dalil, tundukkan pendapat diri sendiri kepada dalil, dan pendapat siapapun kepada dalil. Jangan coba-coba tundukkan dalil atas akal kita, atas pendapat siapapun, atas rasio kita, jangan. Maka saya nukilkan di sini ucapan yang indah dari Al-Imam At-Tahawi yang disyarah oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Perhatikan ucapan yang indah ini. Wala tasbutu qadamul Islam illa ala zahri taslim wal istislam. Tidak akan kokoh. Nah, ini ucapan Al-Imam At-Tahawi. Tidak akan kokoh pijakan Islam kecuali di atas ketundukan dan kepatuhan kepada dalil. Tidak akan kokoh. Apa? Tidak akan kokoh pijakan Islam ini melainkan kalau kita tidak tunduk dan berserah diri kepada dalil. Makanya beliau menjelaskan, Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi menjelaskan, ay la yasbutu islamu man lam yusallim li nususil wahyain. Tidak akan pernah kokoh Islam seseorang yang tidak tunduk akalnya kepada nususul wahyain, Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan pernah kokoh. Wa yanqadu laha, kalau dia tidak tunduk, tidak akan pernah kokoh. Wala ya'taridu 'alaiha wala yu'ariduha bi ra'yihi wala ma'qulihi wala qiyasihi. Lihat ikhwatal iman,
Jangan sekali-kali dia mencari-cari celah untuk mempertentangkannya dengan akalnya, dengan pendapatnya, dengan qiyasnya. Ini kata Al-Imam Ibnu Abil Izz. Sebagaimana yang kita sebutkan ucapan Al-Imam Az-Zuhri. Siapa yang ingat ucapan Al-Imam Az-Zuhri para jamaah? Ucapan Al-Imam Az-Zuhri tentang kewajiban kita cuma satu. Apa? Tunduk dan patuh kepada dalil. Kata beliau, minallah ar-risalah. Dalam Sahih Bukhari, minallah ar-risalah. Risalah ini turun dari mana? Dari Allah. Wa 'ala ar-rasul al-balagh. Tugasnya Rasul apa? Menyampaikan. Wa 'alaina at-taslim. Tugas kita apa? Tunduk dan patuh kepada apa? Kepada dalil. Kemudian lihat ungkapan yang indah ini, ikhwatal iman. Beliau menyebutkan tentang posisi akal dari dalil. Beliau membuat perumpamaan. Kata Imam Tahawi, al-aqlu ma'an naqli kal muqallidi ma'al mujtahid. Akal kalau digandengkan dengan dalil, kata Imam At-Tahawi, akal kalau digandengkan dengan dalil seperti orang yang mentaklid mengikuti seorang alim yang mujtahid. Paham para jamaah? Orang awam mengikuti orang alim. Itulah akal. Nurut apa enggak? Ya nurut, patuh. Itulah posisi akal itu. Tapi lihat kata beliau. Dijelaskan oleh Imam Tahawi, bal huwa duna dzalika bikatsir. Akan tetapi perumpamaan ini hanya sebatas perumpamaan. Akan tetapi posisi akal dibanding dalil sangat jauh di bawah levelnya, sangat jauh. Fa innal 'ami yumkin ayyakuna 'aliman. Karena orang awam ada kemungkinan bisa jadi orang alim. Kalau akal bisa jadi wahyu, enggak bakal mungkin, mustahil. Itu maksudnya. Paham para jamaah? Ya. Jadi beliau mengatakan akal ini posisinya seperti orang yang awam mentaklid kepada orang alim. Tapi kata Imam Ibnu Abil Izz, jauh akal itu di bawah dalil. Kenapa? Kalau orang awam bisa dia jadi orang alim, sedangkan akal nggak mungkin jadi wahyu, nggak mungkin. Kemudian kata beliau, wala yumkinu lil alim ay yasira nabiyyan wa rasulan. Orang alim nggak mungkin akan jadi seorang nabi dan seorang rasul. Maka hanya sebatas perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman. Kemudian kata iman. Sekarang Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi memberikan kita sedikit logika di sini dengan mengatakan, perhatikan ini. Wa qad alimna bil iqtirar min dinil Islam anna ar-rajul law qala lir-rasul. Kita semua mengetahui secara darurat dalam agama Islam, andai kata ada orang mengatakan kepada Rasul. Perhatikan ini kata Imam. Anggap saja ada orang mengatakan kepada Rasul, kata Imam Ibnu Abil Izz, "Hadzal Qur'anul ladzi tulqihi 'alaina wal hikmatu allati ji'tana biha." Al-Qur'an yang engkau sampaikan kepada kami. Ini logika yang disampaikan kepada kita. Perhatikan para jamaah. Arak dengan muni tiba Nabi sallallahu. Apa orang kata? Rasulullah, Al-Qur'an si pulunggoh sampeang tiba ita. Hadis-hadis si sampeang pulunggoh tiba kami. Qad tadammana kullu minhuma asya'an katsiratan tunaqidu ma 'alimnahu bi'uqulina. Di dalam Al-Qur'an itu, di dalam hadis itu banyak yang bertentangan dengan logika kami. Lihat, kira-kira orang ini mengatakan kepada Nabi kira-kira bagaimana? Antum sanggup nggak ngomong sama begitu sama Rasul? Nggak berani. Tapi banyak orang berani saat ini. Iya. Itulah ungkapannya kota. Perhatikan katanya. Wa nahnu innama alimna sidqaka bi uqulina. Dan kami tahu engkau jujur itu dengan akal, dengan pikiran. Iya enggak para jamaah? Kita tahu Nabi itu jujur dengan apa? Dengan akal kita, dengan logika kita. Falau qabilna jami'a ma taquluhu ma'a anna uqulana tunaqidu dzalik. Nah, perhatikan. Kami
terima semua ucapanmu disertai dengan akal kami menentangnya. Lakana dzalika qadhan fima alimna bihi sidqaka. Maka itu akan mencacati apa yang kami ketahui dari kejujuranmu. Kenapa ya ikhwatal iman? Gini maksudnya, saya perjelas. Kita tahu Nabi itu jujur dengan apa? Dengan logika kita, dengan akal kita. Karena contoh sekarang kita tahu orang itu jujur atau tidak dengan berinteraksi, ya kan? Kemudian kita berpikir, oh ini orang ini jujur dengan akal kita. Orang ini nggak jujur dengan akal. Nah sekarang ya fatal iman. Ini sini Imam Ibnu Abil Izz mengatakan, ada orang datang kepada Nabi SAW, Rasulullah, ini loh Al-Quran, ini loh hadis yang kau sampaikan kepada kita. Jadi begini, dia itu banyak bertentangan dengan akal kami. Sedangkan kami tahu kau itu jujur dengan akal kami. Kalau kami terima semua ucapanmu, berarti itu mencacati akal kami. Karena banyak akal kami yang bertentangan dengan apa yang kau sampaikan. Paham atau enggak? Ini agak ruwet sedikit para jemaah. Maka lihat para jemaah yang mengatakan, artinya secara simpelnya orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, ini banyak yang bertentangan hadismu, Al-Quran yang kau sampaikan dengan akal kami. Sedangkan kami tahu engkau itu jujur dengan akal, kok bisa bertentangan ini? Nah, kira-kira apa pendapat antum dengan orang seperti ini? Apakah orang ini beriman? Tidak akan beriman. Kenapa? Karena dia berani ngomong begitu sama Rasulullah SAW. Dia berani berbicara seperti itu di hadapan Nabi SAW. Makanya antum ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita ulang-ulang ini, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhanmu mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau tempat mengambil hukum keputusan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam hati mereka, diri mereka, rasa berat sedikit pun atas keputusan yang engkau putuskan kepada mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dan tunduk sepatuh-patuhnya. Lihat ikhwatal iman, saya sering sampaikan, dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang sebab nuzulnya ayat ini tentang siapa. Ada yang masih ingat? Dulu di awal kajian dari kitab ini, ketika ada perdebatan, pertengkaran antara Az-Zubair ibn al-Awwam dengan salah seorang sahabat dari Ansar yang bertengkar dalam urusan menyiram kebun. Kemudian datang kepada Nabi SAW meminta keputusan. Nabi memutuskan yang pertama menyiram kebunnya siapa? Az-Zubair. Apa jawaban Nabi? Apa jawaban laki-laki Ansar ini? Angkana ibnu ammatika ya Rasulullah. Mentang-mentang dia anak bibimu ya Rasulullah sehingga dia duluan. Akal. Dia gunakan logikanya. Mentang-mentang dia anak mentang-mentang dia anak bibimu ya Rasulullah. Kemudian kamu berikan dia duluan. Padahal seharusnya kan dia tahu yang berbicara siapa ya khawatir iman. Rasul yang berbicara. Itu yang hidup di zaman Nabi loh. Ucapannya seperti itu ya. Bagaimana dengan zaman ini? Kemudian apa? Kata Nabi SAW. Nabi marah. SAW. Nabi marah ya khawatir iman. Kenapa? Nabi itu berbicara melainkan atas dasar wahyu. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Ya Zubair, isqi, siramlah kebun. Summa bisil ma'a ilal jadar. Summa arsil ma'a ila jarik. Kalau begitu, kalau dia enggan, ini saudaramu dari Ansar yang sudah, kamu siram kebunmu sepuas-puasmu sampai dia naik air itu kemana? Ke kedua mata kakimu. Nanti baru kamu kasih dia siram kebunnya. Lihat ikhwatal iman, ini dalam urusan dunia. Ketika Nabi memutuskan, tapi sahabat ini tidak ridho, turun ayat langsung mencela perbuatan yang mendahulukan perasaannya daripada mendahulukan keputusannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, la tu'aridus sunnah wa sallimu laha. Janganlah kalian mempertentangkan sunnah
Wasallimu laha, dan tundukkanlah diri kalian kepadanya. Tundukkan diri kita, ikhwatal iman. Sebagaimana kita sampaikan ucapan Syekhul Islam pada pertemuan yang telah lalu, tidak ada pertentangan antara dalil dengan Al-Quran, nggak ada. Tidak ada pertentangan akal dengan dalil Al-Quran ataupun Sunnah, nggak ada. Akan tetapi terkadang dalil itu datang membuat akal kita ini kebingungan. Bagaimana kata beliau, wa innama ja'ad dalil bima yuhirul aql. Akan tetapi dalil itu terkadang membuat akal kita ini bingung, ya kata lima. Sebagaimana kita sebutkan contoh kasus yang kemarin tentang apa, sifat apa? Sifat nuzul, kan? Iya. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Apa akal-akalan itu, ya kata lima? Masih antum ingat? Katanya. Apa katanya? Sepertiga malam. Kalau Allah turun, arsy Allah itu apa? Kosong, kata dia. Nah, mulai sudah. Apa katanya lagi? Sepertiga malam di sini kan berbeda dengan sepertiga malam di negara-negara lain. Saudi beda, Eropa beda, Amerika beda, kutub utara beda, kutub selatan beda, Afrika beda. Allah itu turun terus menerus. Ya ilahi. Akibat ilmu filsafat hancur lebur. Lihat, ikhwatal iman, rusak. Jadi apa-apa dalil datang, akal dulu. Baik. Maka lihat, ikhwatal iman, ini nasihat al-Imam Al-Qayyim kepada kita. Perhatikan ini. Kata beliau dalam kitab Madarijus Salikin jilid kedua halaman 387. Fara'sul adabi ma'hu. Maka puncak adab bersama Nabi SAW. Puncak adab bersama Nabi SAW. Mana dia, ikhwatal iman? Kamalut taslimi lahu. Sempurnanya ketundukan kita kepada Rasul SAW. Sempurnanya ketundukan kepada Nabi SAW. Wal inqiyadu li amrihi. Dan sempurnanya ketundukan, kepatuhan kepada perintah Nabi SAW. Ini puncak dari adab kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Anda tundukkan akal Anda. Kita tundukkan logika kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa talaqqi khabarihi bil qabuli wat tasdiq. Kita menerima berita Rasul dengan penerimaan dan pembenaran. Dengan penerimaan dan pembenaran. Duna an yahmilahu mu'aradata khayalin batilin yusammihi ma'qulan. Tanpa membawa dalil itu, tanpa membawa sunnah Nabi untuk dipertentangkan dengan khayalan yang batil, yang disebut sebagai logika. Ya, Imam Al-Qayyim menyebutnya sebagai apa? Khayalan yang batil namanya logika ini. Au yahmiluhu syubhatan au syakkan, atau dia bawa sunnah Nabi kepada syubhat atau kepada keraguan. Au yuqaddimu alaihi ara' ar-rijal wa zibalati azhanihim, atau dia dahulukan pendapat manusia daripada Rasul SAW, atau dia dahulukan kotoran-kotoran pikiran mereka, katanya, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ungkapan ini. Fayuwahhiduhu bitahkimi wattaslimi wal inqiyadi wal iz'an. Maka kita mentauhidkan Nabi dalam mengambil hukum, dalam ketundukan, dalam kepatuhan, dalam ketaatan. Nah, tauhidkan Nabi dalam ketundukan, dalam kepatuhan, dalam ketaatan. Kama wahadal mursil subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dia mentauhidkan yang mengutus para Rasul. Siapa? Allah. Allah kita tauhidkan dengan apa? Dengan ibadah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Sedangkan ittiba kita murnikan kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahuma tauhidan. Lihat ungkapan ini. Keduanya ini adalah tauhid. La najata lil 'abdi min 'adzabillahi illa bihima. Mengesahkan Allah dengan ibadah. Mengesahkan Nabi dalam
ittiba. Kedua ini adalah tauhid yang tidak ada keselamatan bagi seorang hamba melainkan dengan keduanya pada hari kiamat. Paham para jamaah? Tidak akan selamat seorang hamba pada hari kiamat melainkan dengan dua tauhid ini, kata beliau. Tauhidul mursil, mentauhidkan Allah, wa tauhidu mutaba'atir rasul, dan mentauhidkan ittiba' kepada siapa? Rasul SAW. Makanya kata Abul Aliyah, salah satu a'immatut tafsir, beliau mengatakan kalimatani yus'alu anhumal abdu yawmal qiyamah. Dua kali yus'alu anhul awwaluna wal akhirun. Dua pertanyaan yang akan ditanya manusia terdahulu sampai akhir zaman. Yang pertama apa? Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Siapa yang kalian ibadahi dan siapa yang kalian penuhi? Apakah kalian ittiba kepada Rasul kalian sallallahu alaihi wasallam? Lihat ikhwatal iman, dua pertanyaan yang akan diajukan kepada manusia terdahulu sampai akhir zaman. Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Siapa yang kalian ibadahi dan siapakah yang kalian ikuti? Apakah kalian mengijabahi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sudah azan ini.